apa? Sebab Dia hidup. Kita mulai ya, shalom semuanya. Shalom. Kita memuji Tuhan dari sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak cemas, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak cemas, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. 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 Iya, doa pembukaan Pak Nugroho. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan. Sampai dengan malam ini kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu besar kepada setiap kami, Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini Tuhan Kita nyanyikan pujian bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Dia raja segala raja.
Baik, kita akan naikkan satu pujian lagi, kemudian firman Tuhan oleh Bu Yovita. Doa untuk firman dan kemudian firman Tuhan untuk Bu Yovita. Dari Bu Yovita. Kita naikkan pujiannya. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Silakan Bu Yovita. Mari kita mengheningkan hati kita. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau tak henti-hentinya selalu menarik setiap hati kami. Ya Bapa yang Maha Rahim, kiranya hikmat marifat-Mu turun atas setiap kami, agar ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, sungguh kami boleh memahaminya dan mau melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, urapan-Mu turun atas setiap kami tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih. Shalom. Selamat Paskah. Selamat Paskah Bu Yovita. Kita baru saja merayakan puncak iman kita sebagai orang Kristiani, yaitu kebangkitan Kristus. Sadarkah kita bahwa Tuhan itu jatuh cinta luar biasa kepada ciptaannya yang namanya manusia. Tuhan sangat tergila-gila dengan manusia. Saking cintanya Tuhan kepada manusia, maka Tuhan itu tidak pernah menciptakan neraka buat manusia. Jadi Tuhan tidak mau manusia masuk ke neraka. Jadi untuk masuk ke dalam neraka bagi manusia itu sangat sulit sekali. Nah, ini kita harus menyadari kenapa sangat sulit, karena begitu besar kasih Allah akan setiap anak-anaknya. Mana buktinya bahwa masuk ke dalam neraka itu sulit? Nah, kita lihat penjahat di sampingnya Yesus ya. Di dalam Lukas 23 ayat 42 sampai dengan 43 itu bunyinya begini kan. Lalu dia berkata, Yesus ingatlah, jadi penjahat yang di sampingnya itu bilang, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow. Penjahat yang di samping sisinya itu hanya berbicara seperti itu, dia bertobat, dia menyesal ya, seperti di ayat 41, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut jika tidak kepada Allah, dan engkau menerima hukuman yang sama. Jadi dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa, dan dia bertobat pada saat itu, dan pada last minute itu, Tuhan mengampuni dia. Jadi saudaraku yang terkasih,
Di dalam Yohanes 3 ayat 16-17 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi dikatakan begitu besar. Nah, mungkin kalau kita cuma baca sepintas, oh begitu besar, oh ya besar. Tapi sebesar apa kasih Allah akan kehidupan kita? Yohanes 15 ayat 13 mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, ini yang harus kita mengerti, kita menyadari, bukan hanya mengerti, memahami, tapi menyadari bahwa betapa sayangnya Tuhan kepada kita, betapa kasihnya Tuhan kepada kita. Dalam Roma 5 ayat 7-8 dikatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita baru merayakan Paskah, Jumat Agung, salib, penyaliban Yesus. Apa sih lambang dari atau arti dari salib? Salib itu bukan lambang penderitaan. Banyak sekali orang berpikir bahwa salib adalah lambang dari penderitaan. No, salib adalah lambang dari kasih Allah. Kasih Allah yang diberikan kepada dunia yang gelap dan memberontak kepada Dia. Kasih Allah adalah kasih yang menutupi dosa dan pelanggaran. Kasih Allah adalah kasih yang menjangkau dari atas ke bawah, dari sorga ke bawah, ke bumi. Kasih Allah adalah kasih yang sangat besar. Sang Bapa di sorga rela mengutus anak tunggalnya untuk mengalami kematian, merupakan hal yang melampaui pikiran kita. Sehingga orang-orang di luar kekristenan tidak bisa mengerti. Kenapa Tuhan rela turun, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar, itu rela turun menjadi manusia, untuk menebus manusia. Mereka tidak bisa mengerti, manusia biasa tidak bisa mengerti. Dan kerelaan untuk memberikan inilah yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kasih Allah adalah kasih yang memberi sesuai dengan janji dan rencana Tuhan. Yesus yang rela mati di kayu salib adalah tanda cinta kasih Tuhan bagi setiap kita umatnya. Jika kita merasakan kasih Allah di dalam hal-hal lain yang kurang penting, berarti kita belum sungguh-sungguh mengenal Dia. Karena ada begitu banyak orang mengerti kasih Allah akan hal-hal yang tidak penting. Apa sih hal-hal yang kurang penting itu? Jadi hal-hal yang kurang penting itu di dalam kehidupan kita seperti kita berharap Tuhan, kita mengasihi Tuhan agar Tuhan memberkati kita, itu hal-hal yang tidak penting. Yang penting adalah keselamatan jiwa. Hal-hal yang kurang penting itu hanya akan membangkitkan perasaan kasih yang memperalat Tuhan. Semua hal-hal yang kurang penting itu memberikan kepada kita berkat yang hanya berkaitan dengan kebutuhan hidup dan kenikmatan hidup di dunia saja. Tapi Yesus yang rela mati di kayu salib memberikan kepada kita berkat relasi kasih yang indah dan sempurna dengan Yesus Kristus dan Bapa di sorga. Siapa orang yang mampu menyadari, yang mampu melihat betapa besarnya kasih Allah yang mau membagi relasi kasih-Nya kepada kita? Hanya mereka, hanya orang-orang yang mengasihi Allah dengan kasih mula-mula. Hanya mereka lah orang yang memiliki kasih mula-mula yang akan menghargai Allah dengan menikmati relasi kasih dengan Allah. Sedangkan sebagian yang lain hanya akan menghargai pemberian Allah untuk dinikmati di dunia. Tetapi mereka yang mencari Allah, mencari kasih-Nya, mencari pengenalan akan Dia, dan yang memiliki kerinduan untuk dekat kepada Dia, mereka inilah yang akan memiliki, mereka ini yang memiliki kasih mula-mula. Kasih manusia kepada Allah itu harus dipelihara dengan baik. Karena kalau kita tidak memelihara dengan baik, maka kasih itu akan pudar. Pertanyaan buat kita, setiap kita adalah, apakah sungguh kita mengasihi Allah dengan standar kasih sorga? Kalau ditanya apakah engkau mengasihi Allah, kita pasti jawab iya, yes. Tapi apakah kita mengasihi Allah dengan standar sorga? Bukan kasih standar dunia. Seperti apa mengasihi Allah dengan kasih standar sorga? Kasih standar sorga adalah kasih mula-mula. Dan kalau kita tidak memiliki kasih mula-mula ini, apa efeknya, apa dampaknya? Wow, bahaya sekali.
Di dalam Wahyu 2 ayat 4, Tuhan berkata kepada jemaat di Efesus, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat Efesus adalah jemaat yang seperti apa? Jemaat yang luar biasa, jemaat yang benar-benar tangguh, jemaat yang melakukan apa yang Tuhan suruh, jemaat yang pelayanan luar biasa. Mereka tekun, mereka sabar, mereka luar biasa. Secara lahiriah, jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa. Dan kita pun bisa terlihat seperti jemaat Efesus. Terlihat luar biasa, tapi itu hanya terlihat semua dari luarnya. Tapi apa kata Tuhan di dalam jemaat Efesus? Ternyata Tuhan menyapa kita saat ini, mengingatkan kepada kita bahwa bukan hanya luarnya, tetapi Tuhan mau dalamnya. Kita melakukan semuanya itu bukan karena kita ingin Tuhan berkati, bukan karena yang lain, tetapi karena kita ingin membalas kasih Allah. Saya berikan ilustrasi, ada dua buah cincin emas, besarnya sama, beratnya sama, dari luar semuanya tampak sama. Saat kita berikan pada tukang emas untuk mengecek kadarnya berapa, karatnya berapa, barulah ketahuan. Walaupun dari luar tampak semuanya sama, tapi waktu diperiksa, karatnya ternyata cincin yang satu karatnya 18, sementara yang satu karatnya 24. Beda, harganya beda. Jadi dari luar tidak kelihatan, tapi waktu diperiksa ternyata kelihatan. Demikian juga yang Tuhan katakan pada jemaat di Efesus. Demikian juga kita seringkali melihat dari luar. Tuhan tidak melihat dari luar saja, tapi Tuhan melihat bagaimana kualitas dari kasih kita kepadanya. Jemaat Efesus itu jemaat yang luar biasa. Tapi yang Tuhan lihat adalah kualitas mereka. Kualitas apa? Apakah kualitas pelayanannya? No, bukan. Kualitas hatinya, itu yang Tuhan lihat. Sehingga ketika Tuhan menjumpai mereka tidak memiliki kasih, di dalam Wahyu 2 ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi tidak cukup hanya dengan pelayanan yang banyak, pelayanan yang luar biasa, tapi kita harus cek kedalaman hati kita. Malam hari ini juga ketika saya diminta Ibu Pinta mau melayani, saya akan lihat apakah saya mau melayani karena kasih atau karena yang lain. Nah, itu yang diperhitungkan oleh Allah. Dan setiap dari kita yang masuk dalam pelayanan, kita harus refleksi diri kita, mengapa saya melakukan itu. Apakah karena mengasihi Allah atau hal-hal yang lain. Nah, apakah kita masih punya spirit kasih mula-mula? Mari kita renungkan mengapa kita kehilangan kasih mula-mula. Kadang-kadang orang kehilangan kasih mula-mula karena apa? Pertama, mungkin karena dia sudah ada di zona nyaman, sudah merasa nyaman, semuanya sudah beres, rumah tangganya beres, pelayanannya beres, segala sesuatu pekerjaannya juga oke, sehingga dia merasa nyaman, ada di zona nyaman. Akibatnya, kadang tanpa disadari, kita merasa kita tidak perlu lagi Tuhan, tanpa disadari. Kita merasa, loh kan begini-begini aja Tuhan sudah memberkati. Itu yang pertama. Yang kedua, karena cinta akan dunia. Dunia sudah menarik kita dengan segala kenikmatannya, sehingga kita kehilangan cinta yang mula-mula pada Yesus. Saudara yang terkasih, beberapa bulan lalu, ketika kami sedang praise and worship, saya bersama dengan suami dan anak, Tuhan taruh di hati saya, bahwa dia bilang begini, virus ini kamu nggak bisa lawan dengan apapun. Virus ini hanya bisa dilawan dengan pujian penyembahan. Bangunlah sebelum matahari terbit, berdoa, dan sesudah matahari terbit berdoa. Dan saya menawarkan itu kepada komunitas saya menawarkan kepada teman-teman saya. Siapa yang mau bangun pagi, bayar harga jam 4 pagi? Berapa orang? Hanya sedikit. Mereka alasan banyak sekali. Yang belum bangun lah, yang saya bilang, oke, kalau nggak bisa pagi, malam hari aja, jam 8 malam. 1 jam yang biasa gitu. Jawabannya apa? Wah, begini, begitu. Saudara yang terkasih, kenapa mereka punya begitu banyak alasan? Nanti kita lihat ya. Karena kalau orang yang mengasihi tidak akan seperti itu. Jadi mungkin karena cinta akan dunia. Yang ketiga, karena sudah jenuh. Ya. Ada rutinitas, sehingga kita jenuh. Ini bahaya buat orang pelayanan ya. Karena rutinitas kalau dia masuk dalam kejenuhan. Lalu dicek, hatinya sudah tidak memiliki lagi cinta mula-mula. Ada kasih, tapi bukan cinta mula-mula.
Keempat, mungkin dia punya luka hati, punya kekecewaan, punya kepahitan di dalam hidupnya. Nah, 4 hal itu yang seringkali membuat kasih mula-mula kita menjadi pudar. Kita punya kasih, tapi Tuhan nggak mau hanya kasih. Tuhan mau kasih mula-mula. Apa itu kasih mula-mula? Tentunya dari setiap kita yang dewasa tidak pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Setiap pribadi pasti sudah pernah juga mengalami apa itu kasih mula-mula ketika pertama kali dia berjumpa dengan Tuhan. Pertama kali dijamah oleh Tuhan. Coba kita flashback kembali apa yang kita alami waktu kita pertama kali dijamah oleh Tuhan. Apa yang kita perbuat bagi dia? Mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Coba kita ingat-ingat hal apa yang kita lakukan dalam hidup pribadi kita waktu kita jatuh cinta kepada Tuhan. Kita baca Alkitab, kita bergairah, kita berdoa, kita bergairah, kita beribadah, kita bergairah. Api berkobar-kobar, begitu semangat, roh kita bernyala-nyala luar biasa. Tidak disuruh pun kita baca firman Tuhan, tidak perlu didorong-dorong pun kita lakukan. Tiap orang yang jatuh cinta akan tidak sabar untuk berbuat yang terbaik bagi orang yang dicintainya. Hari ini dia akan berbuat baik, besok dia akan lebih berbuat baik lagi. Dia akan menunjukkan rasa cinta lewat perhatian, kepedulian, dorongan, bantuan, dan sebagainya. Akan terasa sebagai sebuah kewajiban yang dilakukan dengan senang hati dan bukan keterpaksaan. Apakah kita lakukan itu kepada Tuhan? Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa cinta bagaikan sebuah reaksi kimia yang tidak dapat dijelaskan secara logika. Bukankah kita cenderung mengesampingkan logika dan menuruti perasaan ketika kita sedang mengalami sebuah perasaan cinta? Saling tidak sabar untuk menunjukkan kasih dan perhatian, saling merindukan, dan tidak sabar untuk memberi yang terbaik. Dan itu akan menampilkan warna-warna indah kepada orang yang kita cintai. Nah, cinta yang seperti ini bukan hanya berlaku antar manusia saja. Tetapi cinta yang seperti ini bisa berlaku juga sebuah hubungan yang mesra dan manis antara Tuhan dan manusia. Bisa menghasilkan reaksi yang seperti itu. Dan itu yang Tuhan mau. Ya. Kasih yang seperti itu yang Tuhan mau. Kasih yang berkobar-kobar, kasih yang selalu merindukan dia, kasih yang selalu ingin datang kepadanya. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini orang yang jatuh cinta. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan juga selalu menanti-nantikan setiap kita anak-anaknya. Dia ingin segera menyatakan kasihnya kepada kita tanpa menunda lebih lama lagi. Yesaya 30 ayat 18 berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi kita perhatikan ada kasih yang berbalas-balasan antara manusia dengan Tuhan. Ketika manusia menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan juga menanti-nantikan untuk menunjukkan kasih-Nya. Jadi ada hubungan mesra yang terjalin antara manusia dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak sabar menanti-nantikan saat untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan selalu rindu untuk memberikan yang terbaik bagi kita semua. Karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita dengan setia. Tapi apa yang terjadi? Yang sering kali terjadi. Masalahnya bukan berada pada Tuhan. Masalahnya berada pada manusia. Kita hanya seringkali menuntut tanpa melakukan bagian kita. Kita menuntut Tuhan mengasihi kita. Kita menuntut Tuhan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Tapi kita kadang-kadang tidak melakukan apa yang menjadi bagian dari kita. Ketika kita berharap Tuhan menumpahkan kasih-Nya kepada kita, apakah kita sudah melakukan bagian kita untuk mengasihi Dia dan memberikan yang terbaik dari kehidupan kita kepadanya? Bisakah dikatakan di dalam Amos 3 ayat 3, bisakah hubungan mesra itu terjalin jika hanya satu pihak yang peduli? Amos 3 ayat 3 mengatakan demikian. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?
Apakah bisa terjadi hubungan mesra antara kita dengan Tuhan kalau kita tidak saling mengasihi dengan Allah? Mengasihi tanpa syarat. Bukan mengasihi karena kita takut Tuhan tidak memberkati kita. No. Kita takut Tuhan tidak memelihara kita. Bukan. Tetapi kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan selalu tidak sabar untuk mencurahkan segala kasih-Nya dalam berbagai bentuk kepada kita. Apakah kita juga sudah melakukan itu, sudah memberikan itu kepada Tuhan? Menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita sudah berjalan sesuai dengan firman-Nya. Tetap berada dalam koridor mengasihinya tanpa syarat. Ketika Tuhan meminta saya untuk membuat Gideon Prayer Ministry dan bangun jam 4 pagi, itu bukan jam bangun saya. Dan saya bilang, aduh Tuhan, dan ini harus dilakukan sampai kapan? Bukan sampai COVID selesai, tapi seumur hidup sampai Tuhan memanggil pulang. Dan saya bilang, Tuhan, tidak mudah bagi saya, tapi Tuhan, pasti akan Engkau jauh melebihi kenyamanan diri, kenyamanan semuanya. Baik Tuhan, saya akan lakukan. Saudaraku yang terkasih, apakah ketika melakukannya tidak ada tantangan? Ada. Tidak ada kedagingan? Ada. Ada rasa malas, tapi saya bilang, Tuhan, saya selalu ingat bahwa Tuhan sudah begitu mengasihi, maka saya wajib dan harus membalas kasih Tuhan. Karena kasih kepada Tuhan akan menjauhkan diri kita dari berbagai bentuk dosa. Jadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita itu sudah berjalan sesuai dengan firman-Nya. Tetap berada pada koridor mengasihi Dia tanpa syarat. Ketika kita sudah melakukan bagian kita, yaitu mengasihinya dengan kasih mula-mula. Dan itu harus diusahakan, harus diminta terus, Tuhan berikan aku kasih mula-mula. Tuhan jangan sampai kasih mula-mula aku itu hilang, jangan Engkau ambil daripada aku Tuhan. Kalau ada hal terpenting yang nomor satu yang harus kita mintakan kepada Tuhan, bukan yang lain, tetapi mintalah kasih mula-mula kepada Allah. Karena apa? Karena kalau kita memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan, kita akan terus menanti-nantikan Tuhan lebih dari segalanya. Maka Tuhan pun tidak akan sabar dan berlama-lama untuk mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Lakukan bagian kita, maka kita pun akan melihat sendiri bagaimana tidak sabarnya Tuhan untuk melimpahkan kasih dan berbagai berkat-berkat-Nya bagi kehidupan kita, khususnya berkat kasih. Sebuah hubungan harmonis yang indah hanya akan muncul apabila ada dua belah pihak sama-sama saling peduli, sama-sama saling mengasihi. Ketika saya berdoa, Tuhan taruh rasa sedih di hati saya. Dia bilang apa? Wabah begitu banyak, tetapi apa yang dilakukan anak-anakku? Mereka lebih banyak berada di gadgetnya. Coba hitung berapa jam kita ada di gadget. Berapa lama kita di situ. Yang sibuk forward sana, forward sini. Mereka sibuk menjadi forwarder. Berapa lama mereka bersama-sama dengan saudaraku yang terkasih. Tuhan sedang tidak sabar menantikan saat untuk mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kita takut akan virus ini, bukan. Karena Tuhan mengasihi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga merasakan hal yang sama? Tidak sabar untuk menyatakan betapa besar kasih kita untuk mengasihi Allah. Rasa cinta bisa menggerakkan siapapun untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Termasuk Tuhan juga akan memberikan yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mari saudaraku yang terkasih, kita mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula, agar satu saat Tuhan tidak mencela kita seperti jemaat Efesus. Ketika kasih mula-mula itu sudah mulai pudar, kita minta kepada Allah, Tuhan anugerahkan aku kasih yang berkelimpahan. Mari kembali kepada apa yang Tuhan sudah ingatkan kepada kita. Berbalik dan kembali kepada kasih mula-mula. Jangan tawar hati, tapi kita mau merendahkan hati dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Bukan hanya dalam pikiran, tapi dalam langkah-langkah hidup kita, supaya hidup kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Lakukanlah apa yang dulu kita lakukan waktu kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan, supaya kaki Dian itu tidak diambil dari kita. Tuhan memberkati kita dengan banyak hal. Tuhan jadikan kita sebagai raja wali sorgawi. Kita harus terbang makin tinggi dan makin tinggi dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Mari saudaraku yang terkasih, kita minta kepada Allah agar Tuhan sungguh mau memberkati kita dengan kasih mula-mula. Yang malam hari ini kasih-Nya akan Tuhan kasih mula-mula. Kasih yang gak radikal kepada Allah yang sudah mulai pudar. Mari kita mohon kepada Allah agar sungguh Tuhan mencurahkan itu dalam hidup kita. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau selalu menarik setiap kami. Tak henti-hentinya Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk kasih. Tuhan, ketika Engkau menjumpai, mendapati kasih kami sudah mulai pudar akan Engkau, jangan Engkau marah kepada setiap kami Tuhan.
tapi anugerahkanlah kepada kami kasih yang berkelimpahan. Anugerahkanlah kepada kami kasih-Mu yang banyak Tuhan, agar kami mampu mengasihi-Mu tanpa syarat, mengasihi-Mu Tuhan dengan kasih yang berkobar-kobar. Tuhan, bangkitkan kembali kasih mula-mula kami. Jangan biarkan kami tidur Tuhan, tetapi biarkan kami bangun dan terus berjaga-jaga Tuhan. Bapa yang penuh kasih Tuhan, kami mau mengasihi Engkau tanpa syarat di dalam hidup kami. Mengasihi sesama kami juga tanpa syarat di dalam kehidupan kami Tuhan. Anugerahkan setiap kami, curahkan setiap kami, kasih-Mu yang berkelimpahan turun dari sorga-Mu, mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan, tiada nama lain. Tiada nama lain, kemudian setelah itu Bu Yovita doa berkat. Ya, kita nyanyikan dulu tiada nama lain ya, semua bisa. Oke. Tiada nama lain, hanya nama Yesus. Tiada nama lain, hanya nama Tuhan. Tiada nama lain, hanya nama Yesus. Layak dimuliakan, layak dihormat, layak dipuja dan disembah. Tiada nama lain, hanya nama Yesus. Tiada nama lain, hanya nama Tuhan. Tiada nama lain, hanya nama Yesus. Layak dimuliakan, layak diberi hormat, layak dipuja dan disembah. Namanya disembah di seluruh bumi, dimuliakan di dalam surga. Namanya disembah di seluruh bumi, dipuji dan hormat, muliakan namanya. Tiada nama lain, hanya nama Yesus. Tiada nama lain, hanya nama Tuhan. Tiada nama lain, hanya nama Yesus. Layak dimuliakan, layak diberi hormat, layak dipuja dan disembah. Jesus King of Kings and Lord of Lords. Silakan Bu Yovita untuk berkat. Tuhan, terima kasih atas rahmat, kasih, dan cinta-Mu buat setiap kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Mampukan setiap kami untuk boleh menghargai kasih dan cinta-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Engkau membukakan tingkap langit berkat-Mu untuk selalu turun memberkati dan melindungi setiap kami. Engkau menyinari setiap kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada setiap kami dan memberikan kami damai sejahtera. Engkau menjadikan setiap kami anak-anak-Mu yang berkemenangan. Bahkan anak keturunan kami ya Bapa akan menjadi anak-anak yang berkemenangan. Dan kami pun akan memuji, memuliakan, menyembah, mengasihi Engkau dari dalam sepanjang kehidupan kami sampai Engkau datang memanggil kami kembali. Terima kasih banyak Tuhan. Doa, harapan, dan cinta kami ini kami naikkan dan panjatkan dengan perantara Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. Bapak terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
kita Terima kasih banyak Bu Yovita. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Tadi ada Pak Manu Putih, Pak Priyo, Bu Dia, Bu Christine, Edi, Frankie, Yang Jaja. Yang ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ada Bu Yovita. Tuhan berkati. Nanti kita hubungi lagi kapan lagi kita ketemu. Iya, makasih. Oke ya, sampai Ya. hari Selasa ya. Terima kasih Christian. Sampai hari Selasa. Ya. Sampai Selasa, Tuhan berkati. Lea. Tuhan Yesus berkati buat semua. God Ini bless, hari Freddy. Selasa lagi ya. Nah, terus ini loh yang kecil loh mau ikut nih loh, mau lihat loh dia. God bless. Hai kita, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, ya. Ya, God bless. Oke ya, God bless. ya. Oke, God saya bless. keluar ya. Oke. Ya.